Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman di sana? Semoga senantiasa sehat, berkah berlimpah, dan yang paling penting semakin banyak duitnya. Tapi kalau banyak duitnya jangan lupa berbagi ya. Oke, ketemu lagi dengan saya, Tommy Arnovans. Dan kali ini, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat hashtag yang efektif. Sehingga apa? Sehingga ketika kita jualan melalui Instagram itu bisa lebih tertarget dan postingan kita dilihat oleh banyak calon-calon pelanggan kita. Wow, gimana? Kira-kira masih mau diterusin? Oke, kita terusin ya. Nah, ini yang perlu teman-teman siapkan, karena di video-video sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana caranya mencari hashtag-hashtag yang populer. Nah, hashtag-hashtag yang populer tadi teman-teman catat ya, teman-teman catat, boleh di notepad, boleh di Excel. Dan kemudian ini adalah sedikit versi saya formula atau guidance-nya ya. Guidance-nya supaya teman-teman nanti bisa mudah menggunakan semua hashtag yang sudah teman-teman catat tadi. Oke, kita mulai ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, daerah atau kota. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan hashtag Allshop Indo atau Allshop ID atau Allshop Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Kenapa kok menggunakan seperti ini? Karena kebanyakan orang Indonesia masih males banget untuk bayar ongkir yang kemahalan. Nah, ada baiknya kita juga menyasar, misalnya kita dari kota Jakarta. Nah, kita tambahkan saja produk kita dengan kata-kata nama kota kita gitu ya. Misalnya sambal mati Jakarta dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, kita kategorikan produk kita itu ya. Produk kita misalnya saya jualan kaos. Nah, kaos itu bisa masuk pakaian, bisa masuk fashion. Jadi kita juga menggunakan hashtag pakaian dan hashtag fashion. Kira-kira bisa dimengerti ya. Jadi kita menggunakan kategori. Kenapa juga kok harus kategori ya? Karena kembali lagi orang Indonesia dia akan mencarinya memang berdasarkan kategori ya, seperti kalau kita belanja di toko online atau marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak dan sebagainya, itu kebanyakan dari calon customer kita itu mencari berdasarkan kategori, betul kan? Nah, di Instagram pun kita bisa menggunakan kategori ya. Kemudian juga berdasarkan produk. Nah, ini otomatis ya teman-teman. Jadi kita bisa mendetailkan sasaran kita berdasarkan produk. Sebaiknya sih menggunakan hashtag-hashtag yang mengandung dua kata. Misalnya kaos pria, kaos oblong, kaos distro, dan sebagainya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menguasai ini, cara membuat hashtag yang efektif, tinggal dilihat aja guidance-nya. Kemudian teman-teman sesuaikan dengan hashtag-hashtag yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi teman-teman bisa susun itu sesuai dengan panduan yang saya sharingkan di video ini ya. Yang berikutnya adalah tambahkan juga buying keyword ya, seperti hashtag jual sambal, hashtag jual sepatu, misalnya hashtag jual jam tangan Jakarta, bisa juga seperti itu. Jual tas wanita Jakarta, jual tas wanita Bandung, jual tas wanita Semarang, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita gunakan buying keywordnya itu jual. Yang kelima adalah tambahkan kata murah atau murmer, dan tentunya ini disesuaikan dengan produknya ya teman-teman. Kalau memang produk teman-teman itu dirasa menyasar menengah ke bawah, boleh juga menggunakan kata-kata ini. Tetapi kalau memang produknya itu menengah ke atas, ya kita hindari dengan kata-kata murah atau murmer ya. Jadi kita benar-benar disesuaikan dengan market dari produk kita. Kalau memang menengah ke bawah, boleh kita gunakan murah atau murmer. Oke?
Kemudian tambahkan kata grosir atau ecer. Nah, ini penting banget juga teman-teman, karena banyak juga sekarang di sana, mereka-mereka di sana itu sudah melek internet dan mereka sangat tertarik dengan bisnis online. Jadi kadang-kadang mereka juga mencari barang-barang grosir yang ada di semua sosial media termasuk Instagram. Jadi ada baiknya kalau kita memang produsen, kalau kita memang menyediakan grosir, kita juga cantumkan kata grosir di setiap hashtag kita. Wah, jadi supaya apa? Supaya nanti kita juga bisa mendapatkan desain atau bahkan distributor dari Instagram. Kemudian tambahkan juga kata supplier ya, misalnya hashtag supplier kaos, hashtag supplier sepatu, dan sebagainya. Nah, ini juga buat teman-teman yang memang menyediakan produk-produk yang bisa dibeli secara grosir ya. Jadi kita bisa dianggap sebagai supplier atau produsen dari produk tersebut. Yang kedelapan, tambahkan juga kata berkualitas. Nah, ini sangat cocok di kalangan orang-orang Indonesia karena ya begitulah ya. Orang Indonesia itu pengennya bagus, murah, berkualitas. Sehingga kata-kata berkualitas perlu juga kita cantumkan teman-teman. Misalnya hashtag sepatu pria berkualitas, hashtag tas wanita berkualitas, dan seterusnya. Ya, pokoknya nanti teman-teman kan sudah mengumpulkan hashtag-hashtag dari aplikasi Let's Tag, hashtag dari Websta, kemudian hashtag dari .com, dan pokoknya semua hashtag yang sudah dikumpulkan dari video-video sebelumnya, itu nanti tinggal teman-teman sesuaikan dari panduan ini ya. Kemudian rumusan yang ke-9 itu hindari bahasa asing. Kenapa kok bahasa asing? Ya, kalau kita jualannya ke luar negeri sih nggak apa-apa ya menggunakan bahasa asing. Tetapi kalau kita fokusnya masih di Indonesia, sebaiknya sih memang hindari bahasa-bahasa asing. Karena saya sendiri juga mengalami kalau saya menggunakan hashtag berbahasa asing, itu justru yang nge-like tuh dari bule-bule gitu ya. Jadi itu bukan target market saya sebetulnya. Tetapi kalau cuman pengen branding dan pengen narsis-narsisan ya is oke lah menggunakan hashtag bahasa-bahasa asing ini. Tetapi kalau memang kita fokus jualannya di Indonesia, ya kita hindari dengan penggunaan hashtag bahasa asing, gitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya teman-teman, hindari cantumkan merek kecuali merek kita itu sudah sangat terkenal. Tapi ini juga ya, perhatian juga buat teman-teman yang menjual produk-produk KW. Karena kalau menggunakan merek nanti bisa juga kita melakukan sweeping, ketika melakukan sweeping dan akun Instagram kita kena blokir gitu ya. Karena apa? Karena memang kita menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya produk yang kita jual itu produk-produk KW. Jadi hati-hati juga ya untuk mencantumkan merek di hashtag. Yang berikutnya adalah hindari cantumkan nama toko, kecuali nama toko kita juga sudah mulai terkenal. Tapi sebenarnya kita tergantung situasi juga sih. Dalam beberapa hal kita nggak apa-apa mencantumkan nama toko di dalam hashtag. Tetapi sebaiknya itu satu hashtag saja nama tokonya. Dan selebihnya adalah sesuai dengan panduan yang di halaman-halaman sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi untuk nama toko kita gunakan satu hashtag saja. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hindari hashtag yang terlalu panjang ya tentu aja. Karena ini selain orang jadi males ngebacanya, karena orang Indonesia tuh males baca teman-teman ya. Jadi kalau hashtag-hashtag yang terlalu panjang juga mungkin tidak terbaca oleh mesin pencari ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan hashtag-hashtag yang ringkas dan tepat saja. Dan tentunya teman-teman sudah pengalaman lah ya, sudah pengalaman dalam merangkai hashtag-hashtag ini. Apalagi kalau sudah mendapatkannya dari aplikasi Android, mendapatkannya dari websta.me. Nah, itu sebenarnya udah bagus banget lah hashtag-hashtag itu, karena hashtag-hashtag itu adalah hashtag-hashtag yang populer. Oke, gitu ya teman-teman. Ini adalah beberapa tips untuk membuat hashtag yang efektif agar sosial media kita, terutama Instagram atau kalau ada yang main Twitter, itu lebih optimal lagi. Nah, mudah-mudahan tips sederhana ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman dapatkan insight-nya sehingga membantu meningkatkan omset usaha teman-teman
diamnya masing-masing. Oke, sekian dulu dan akan lagi video saya seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat, salam jualan laris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.